Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adipun Alipuro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa sallim wa datang Indonesia ya Allah. Yang terhormat kepada ibu guru, terutama khususnya kepada Bapak Angga Setiawan, dan juga kepada Bapak Tenang selaku yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana melimpahkan rahmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di gedung SD 3 Karangengah dalam rangka yaitu Bismilisasi sekolah sebagai ekosistem oleh Bapak Angga Setiawan. Salawat dan salam mari kita satukan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang kita lakukan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya selaku pimpinan SD 3 Karangengah mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Bapak Angga Setiawan yang mana beliau telah menjalankan mungkin yang kesekian kalinya yaitu untuk CDIB yaitu kaum guru muda. Mudah-mudahan beliau dalam menjalankan selama ini yaitu diberikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di SD 3 Karangengah, terima kasih atas segala daya upaya Bapak dan Ibu sekalian yaitu untuk memajukan kesejahteraan sekolah khususnya kepada putra putri kita. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi putra putri kita, mudah-mudahan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama atas didikan kita semua. Dan kepada khususnya kepada Bapak Angga, mudah-mudahan Pak Angga ke depannya lebih baik lagi dengan apa dasar yaitu adanya selama ini Pak Angga yaitu menjalankan sebagai CDP calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya lahir di tengah-tengah kita yaitu guru penggerak, mudah-mudahan beliau memajukan sekolah kita ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Penama gawang bahasa singkat pun dibuat kurang untuk diarti bertempat. Sekali lagi di sidang kelima pun saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya, berserta dengan Bapak Perwakilan dari wali murid, dan juga ada Kim dan juga Yon. Pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu, saya akan sedikit sharing terkait dengan sekolah sebagai ekosistem, yang mana dalam hal ini saya sharing dalam artian ketika nanti Bapak Ibu sudah sampai pada saatnya juga memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk bisa mendorong sebuah ekosistem yang lebih baik di sekolah kita pun. Jadi ini sebuah teori yang kemudian itu mau tidak mau harus juga ditularkan kepada kawan-kawan kita, kepada sekolah kita, baik nanti juga didorong oleh wali murid, didorong oleh siswa, dan didorong oleh kita semua, sehingga menjadi sekolah yang jalannya itu bisa menjadi lebih baik. Baik, sekolah sebagai ekosistem, Bapak Ibu, kalau kita dulu mungkin pernah belajar yang namanya IPA, dalam ekosistem itu pastinya ada sebuah komponen, baik komponen biotik dan abiotik, yang di sana itu saling keterkaitan, saling menghubungkan, yang semuanya saling membutuhkan. Sekolah pun juga sama, bahwa sekolah kita itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik, terdiri dari sebuah ekosistem yang ada yang hidup, juga ada benda yang tidak hidup. Kalau seperti kita lihat di lingkungan kita, ekosistem kita ini sudah kira-kira sudah berjalan baik belum sih Bapak Ibu? Kalau kita amati, kita punya sebuah ekosistem, sebuah komunitas yang aset kita itu baik. Kemudian mungkin yang perlu kita imbangi dengan sebuah dorongan dari kita sehingga menjadi lebih baik lagi. Yang juga disampaikan bahwa peran penting kita dari materi ekosistem sebagai ekosistem ini adalah siapapun kita bisa ketika dituntut menjadi sebuah pemimpin pembelajaran bagi sekolah kita atau bagi kelas kita, itu mempunyai sebuah wawasan yang kemudian semuanya tidak hanya tergantung hanya sekedar dari finansial. Selama ini kan kita berpikir bahwa dorongan utama finansial itu juga betul, tapi tidak sepenuhnya betul bahwa dorongan utama yang kita perlukan adalah sebuah finansial. Maka tadi sebuah ekosistem, ada ekosistem biotik dan abiotik yang saling menghubungkan, tidak hanya sekedar finansial, tapi beberapa aset yang lainnya juga perlu kita pikirkan seperti itu. Ini yang tadi saya sampaikan, ekosistem biotik dan abiotik, bahwa biotik kita, sekolah kita itu ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf tenaga pendidikan, ada pengawas sekolah, ada orang tua, ada masyarakat sekitar, ada dinas terkait, ada pemerintah. Ini adalah salah satu komponen biotik yang ada di sekolah kita. Ini mau tidak mau harus menjadi sebuah komponen yang lebih baik. Mohon maaf, kalau mungkin muridnya masih dalam tahap SDM-nya juga tidak baik, kan ada sebuah upaya dari pimpinan sekolah, dari gurunya, kemudian dari staf tenaga itu berupaya. Maka kita punya komponen ini, tapi jangan berpikir, oh kita punya SDM-nya rendah, ternyata itu nggak boleh. Kalau ada rendah, pasti ada positifnya. Sisi positifnya harus kita dorong gimana? Ini salah satu komponen biotik. Kemudian abiotiknya, ini adalah sebuah contoh ya Bapak Ibu. Nanti ternyata lebih banyak lagi. Ada keuangan, ada sarana dan prasarana, dan lingkungan. Nah, mungkin kalau salah satu seadanya, oh kita nggak punya keuangan yang lebih baik nih, berarti mungkin bisa ditunjang dengan yang lain. Biotik masih banyak. Atau mungkin bisa didorong dengan sarana yang ada. Oh kita punya alat nih, yang alatnya lebih baik. Kita punya halaman yang lebih luas. Atau mungkin kelas kita ternyata sarananya memang tidak cukup Pak. Tapi tidak tergantung dengan hanya sekedar memikirkan lemahnya kita, tapi pasti banyak sisi positif yang masih bisa kita dorong, seperti itu. Kemudian lingkungan alam yang tidak hidup itu, salah satunya kita mungkin dekat dengan musola, dekat dengan tempat ibadah yang mungkin bisa kita mengajak anak-anak, kemudian itu saat ini mungkin yang hidup kita ajak mungkin ke sebelah dekat lapangan di dekat Karangenda, kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita kalau saya nggak punya ya mungkin kita buat jadwal berapa minggu sekali atau kapan, itu secara teori. Jadi lagi-lagi kita tidak hanya melihat sebuah oh kita nggak punya nih aset yang ini berarti kita nggak bisa maju, tidak. Jadi harus berpikiran bahwa aset yang ada harus kita kembangkan lebih baik.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita punya dua pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, kemudian yang kedua ada pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Ini sudah berdasarkan riset dari Dr. Catherine Kramer. Dari riset ini kita tidak hanya berpaku bahwa pendekatan berbasis kekurangan itu ternyata kalau bisa nyari kurangnya, ya kita nggak akan maju. Kita akan hanya berpikir bahwa berpikirannya negatif. Kita loh nggak punya, seandainya mungkin kita loh nggak punya uang seandainya, kita loh tidak punya uang lagi ini, kelas kita loh kurang. Kalau kita hanya berpikir itu, maka kita tidak akan menjadi orang yang maju. Salah satu contoh, walaupun mungkin persentasenya cukup sedikit, tapi ada contohnya banyak. Dalam kekurangan, tapi dia mampu lebih banyak. Dia memunculkan, mendorong aset yang ada di sekolahnya. Jadi walaupun mungkin terbatas, tapi dia maju. Daripada kita hanya memikirkan, seandainya kita tidak punya ini, kita tidak punya lama-lama negatif yang akan membuat kita semuanya semakin turun. SDM-nya turun, kualitasnya turun secara guru dan siswa, dan semuanya semakin turun, lama-lama semakin terpuruk. Itu tidak boleh. Maka dalam Green dan Haynes dari 2010 itu menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset, seperti yang dapat dilihat dari tabel. Berarti ada tabelnya itu perbandingannya itu hampir sama seperti itu. Jadi dengan hampir samanya itu tuh harapannya kita tetap memandang aset kita itu harus kita kembangkan. Adanya mungkin cuma lapangan yang luas, berarti lapangan luas kita itu bagaimana cara memanfaatkannya, seperti itu. Ini ada sebuah video untuk mengedukasi kita semuanya. Baik, jadi gini Bapak Ibu, dalam video ini tadi itu tadi kan ada berdasarkan dia dengan kekurangannya, yang nanti bagian sesi kedua itu dia berdasarkan aset. Tadi kan dia sedang diskusi kepala sekolah dengan timnya, dia punya tim yang ingin merumuskan acara perpisahan kelas 6. Kasusnya seperti itu. Nah, dalam kasus ini timnya yang awal itu dia berdasarkan kekurangan. Bu kepala sekolah menyampaikan kita kan ada acara perpisahan, kira-kira bagaimana Bapak Ibu, kemudian ditanggapi oleh guru-gurunya. Sebagian banyak menyampaikan, wah kalau seandainya kita mau perpisahan kayaknya kita nggak bisa Bu, wali murid kita ternyata seperti ini, kondisi sekolah kita ternyata seperti ini, murid kita suruh bayar nggak bisa dan segala macam. Dia menyampaikan bahwasanya yang itu pasti hanya kekurangan semua. Yang pertama itu. Oke lah, kemudian akhirnya kepala sekolah itu memutuskan baik kalau memang seperti itu semuanya, akhirnya pertimbangan tidak jadi. Nah, kemudian di rapat yang kedua berdasarkan aset. Berdasarkan aset dari video ini tadi disampaikan oleh kepala sekolahnya, kita akan melaksanakan perpisahan. Kira-kira kita bagaimana? Oh kayaknya kita gini aja Bu, walaupun mungkin kita dalam keadaan yang memang adanya biasa saja. Ya sudah, nanti anak-anak kita hias dengan menggunakan daun Bu, daun seadanya dari alam atau bahan-bahan bekas. Bahkan dari hal itu lagi muncul ide, ya sudah, yang dari bapak-bapak satunya tadi muncul, ya sudah, nanti masalah panggung, kalau memang kita tidak bisa soal panggung, kita keluarkan mejanya, tapi dengan konsekuensi kita bekerja bersama-sama. Jadi asetnya itu semuanya dilihat, digali dari oleh mereka. Bahkan kreativitas dan acaranya itu digali oleh mereka. Karena kita bisa seperti ya udah seperti ini saja. Nah, jadi berdasarkan pemikiran seperti ini nih, kemudian muncul, terjadilah tadi akhirnya intinya disepakati jalan rencana perpisahannya, tapi dengan konsekuensi, dengan seadanya dan asetnya itu ada, ya sudah dijalankan. Jadi tidak berpikir wah kita nggak punya uang, kita nggak ini. Ya kalau kita memikirkan hanya tidak punya uang, akhirnya nggak jalan. Siswanya tidak berkembang, gurunya kemudian tidak punya sebuah kreativitas yang bisa mengembangkan siswanya. Kalau hanya terbatas pada kekurangan dan kekurangan, akhirnya seperti itu. Dan kemudian si kepala sekolah juga akhirnya berani mengambil sebuah keputusan. Baik, kalau itu sudah jadi pertimbangan kita, maka laksanakan. Dan dari pelaksanaan tersebut ada banyak konsekuensi yang kemudian menuntut kita tidak hanya sekedar menyampaikan usul, tidak hanya menyampaikan sebuah pesan, tapi betul-betul semuanya jalan. Baik tadi ngangkat kursinya dan segala macam jalan. Baik tadi yang merias disampaikan juga, Bu kalau enggak kita ya sudah sederhana saja tadi pakai apa namanya tali rafia, nanti akan kita inikan dikreasi dia sama mereka seperti itu. Jadi dari video ini pesannya seperti yang disampaikan oleh Dr. Kres tadi, dia menyampaikan kita harus berpikir berdasarkan aset yang ada, tidak hanya berdasarkan kekurangan. Kalau seandainya kekurangan kita, wah ternyata kita nggak punya uang, ya salah satu asetnya tidak hanya uang, banyak sekali Bapak Ibu. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Selanjutnya
Baik, kalau kemudian kita lihat di tampilan di depan berbasis pada kekurangan, fokus pada masalah dan isu. Dia hanya fokus pada masalah, tapi kalau pada aset, fokus pada aset kekuatan yang ada. Kalau saja kita punya halaman yang luas, berarti bagaimana kita memanfaatkan halaman luas kita itu biar bermanfaat? Ya, kalau saja kita mungkin punya aset lagi, oh kita punya drumbeat, bagaimana nih drumbeat dengan keterbatasan kita, jadi tidak ada uang, maka kreativitas itu tumbuh. Seadanya dulu daripada tidak jalan, akhirnya apa? Tidak ada kreativitas dari siswa, tidak ada kreativitas dari guru, lama-lama terpendam. Akhirnya ini sebagai suatu contoh. Bukan bagi, oh ini ternyata begitu tidak. Masih banyak hal-hal lain lagi. Nah, berputar pada masalah utama. Masalah seandainya mungkin kita tidak bisa menjaga kebersihan karena mungkin faktor kita nggak punya kotak sampah dan lain. Cuma kan kita nggak punya kotak sampah di saja. Wah ini nggak bisa juga. Kita harus membayangkan sebuah masa depan. Kalau seandainya anak-anaknya kita tidak dididik, kita tidak jelaskan, kita tidak edukasi, kita juga berat. Walaupun mungkin adanya cuma itu ya, bagaimana kita tumbuhkan sebuah kreativitas. Itu ya, kalau kita lihat di depan ini, memang kita harus betul-betul aset kita itu kita kelola dengan baik. Adanya apa ya kita kembangkan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini saya ambilkan dari salah satu teman. Dari contohnya adalah aset itu ada 7 Bapak Ibu ya. Nah, contoh aset itu ada 7. Yang pertama modal manusia. Ini modal manusia ini kita petakan terlebih dahulu. Di sekolah kita ini SDM-nya bagaimana? Oh mungkin kita tahu Pak Freddy itu ahli matematika, tapi nanti dia dalam mengembangkan matematika. Oh bukannya satu itu ahli dalam tari, nanti kita kembangkan dalam tari kita. Dalam sebuah keterbatasan tadi, yang mau tidak mau kita harus membangun. Memang kalau saya finansialnya tidak ada, berawal dari tunjukkan dulu sebuah kreativitas yang lebih baik. Siapa dengan seperti itu turun tuh banyak bantuan finansial dari yang lainnya seperti itu. Jadi kita harus katakan kompetensi kita bagaimana, guru-guru kita bagaimana, yang sudah profesional berapa kira-kira, yang standar kualifikasi akademiknya bagaimana, sudah status semua atau belum. Nah, kemudian kita juga tokoh masyarakat kita bagaimana, hubungan kita dengan masyarakat itu bagaimana juga ada. Kemudian modal sosial, nah, kita itu bagaimana di KKG. Oh KKG kita itu ternyata punya peran penting, bahkan Pak Freddy dan yang lain itu bisa sampai menjadi panitia dalam event seperti itu. Kita harus menjadi lebih baik gitu. K3S kita bagaimana? Oh Bu, kepala sekolah kita itu ternyata aktif, berarti bagaimana bisa memberikan warna. Contohnya dengan keaktifannya, salah satunya akhirnya kita juga bisa diajak untuk mungkin buat soal atau mungkin menjadi panitia inti. Ini berpengaruh terhadap kita, bahkan PGRI dan segala macamnya. Itu modal sosial kita, ya. Kemudian modal politik kita banyak jalin relasi. Nah, mungkin kalau misalnya di sekolah-sekolah kita itu ada orang tuanya dia ibunya petugas puskesmas atau bapaknya polisi, dari sinilah kita bisa lobby mungkin bisa kita adakan untuk adakan penyuluhan seperti itu. Kemudian dalam agama dan budaya, kalau kita seandainya mungkin belum punya musola, nah kita bisa dekat tuh dengan musola yang situ, kita bisa FOU. Kita mungkin yang Kristen kalau nggak ada ya mungkin bisa ke sebelah sana. Kalau seandainya memang dicatatkan, oh kita dapat kekunjungan seperti itu. Jadi modal agama dan budaya itu untuk mengembangkan siswa kita juga. Jadi aset-aset nanti kita akan sama-sama petakan adanya di sekolah kita apa, bisa nggak sih kita jalin seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya lagi dari 4 ini ada tuh. Selanjutnya modal fisik. Bangunan kita bagaimana? Sarana prasarana kita kira-kira bagaimana gitu loh. Ya, aset kita yang ada itu apa? Oh, seandainya dalam bentuk taman. Berarti dengan taman ini kira-kira bagaimana ya taman kita yang ada itu? Walaupun mungkin hanya sederhana. Oh, saya punya ide begini. Intinya bagaimana? Intinya gurunya itu dengan kesederhanaan yang mau jalan. Kalau dengan kesederhanaan nggak mau jalan, nggak berkembang. Dengan tidak berkembangnya gurunya, nggak berkembang siswanya. Tidak berkembangnya siswanya, sekolahnya juga lama-lama merosot, terjun. Ya, kepercayaan masyarakat akhirnya tidak membuahkan efek yang baik bagi kita. Nah, selanjutnya modal lingkungan. Lahan kosongnya ada enggak yang kira-kira kita untuk bisa menopang kita, ya. Kemudian udara bersihnya bagaimana, letaknya strategis juga dengan lingkungan masyarakat kita. Selanjutnya modal finansial, dana bos kita kira-kira bagaimana nih kita mengelolanya. Jadi butuh sinkronisasi sebuah SDM yang mumpuni, baik dari pimpinan, baik dari guru, baik dari lingkungan kita.
kita seperti itu. Komite sekolah kita bagaimana. Kemudian kalau memang ada SPT itu waktu di swasta atau infaknya bisa kita kelola menjadi yang lebih baik, sebenarnya ya tentu saja. Tinggal kita bagaimana bekerja sama yang baik dengan mahasiswa. Ada koperasi saling dalam ada kantin kita bisa kelola, itu salah satu aset-aset kita yang bisa kita kembangkan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau memang ada tabungan siswa, ya kalau memang bisa kita kelola ya nggak apa-apa seperti itu. Ini salah satu dari aset-aset kita. Jadi aset itu tadi ada 7 yang mana bisa kita kembangkan. Nah dari hal ini Bapak Ibu semuanya nanti akan kita diskusikan bersama. Langsung aja begini Bapak Ibu ya, ini sudah terlalu lama ya. Terima kasih sebelumnya karena kita harus menyelesaikan ini, kita agar tahu pemetaan kita. Harapannya pemetaan kita ini bukan hanya pemetaan yang awal-awal ya Bapak Ibu. Nanti tahu dari pemetaan ini kita, oh ternyata seperti ini. Besok kalau seandainya ini apa yang harus kita kembangkan, itu ya Bapak Ibu ya. Kita enaknya kita bagi berkelompok ya. Tapi kalau berkelompok Pak Freddy kasihan sendiri. Mungkin bisa dibantu Pak Freddy dan Pak Anang dibantu siapa kira-kira? Bu Christine apa Bu Agnes? Bu Agnes ya. Ya, baik ini silakan Ibu tuliskan yang ada di sekolah kita. Ya, seadanya. Silakan Bu, geser Bu. Mungkin bisa dilibatkan anak-anak Pak. Ada yang mau. Jadi mau ikut tulis boleh juga. Mungkin mau diskusi sama Bu Ayati boleh. Apa saja itu. Jadi intinya tadi saya ulas ya Bapak Ibu yang baru datang ya. Jadi dalam guru penggerak itu kita harus berpikir berbasis dengan aset, tidak hanya kekurangan. Kalau kita berpikir kekurangan, oh kita nggak ada ruangan Pak, ya kita juga nggak bisa berkembang. Dengan tidak bisa berkembangnya kita, akhirnya siswanya juga nggak berkembang. Padahal kita punya cita-cita 2045 menjadi generasi emas dan sumbangsi kita mana gitu loh. Nah sebagai seorang guru kan harusnya memberikan sumbangsi yang baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dituliskan atau mau lihat contohnya yang tadi. Atau contoh yang lain ini ada juga. Yang model aset sekolah itu ada modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, misi pengenalan finansial. Contoh ini modal manusia dengan aset kepala sekolah, berikan kesempatan guru untuk mengembangkan dirinya. Tapi Bapak itu nggak usah sampai pemanfaatan, yang penting Bapak itu tahu asetnya apa. Oh punya kepala sekolah yang kualifikasinya ternyata luar biasa dia membimbing kita. Guru dan tinggal didiknya, mungkin oh yang S2 berapa, oh yang profesional berapa, oh yang S1 berapa sesuai dengan kualifikasi akademiknya, itu seperti itu. Ya. Kemudian komite sekolah dia perannya ingin apa? Oh komite sekolah saya itu ternyata dia mungkin bagian apalah seperti saat ini memang ada. Ya. Muridnya berjumlahnya berapa, aset itu murid itu kan cuma aset 200 sekian itu juga aset, itu maksud aset yang luar biasa ya juga. Dia menjaga sekolahnya bagaimana ya, menjaga sekolah yang tampil atau bagaimana, pengawas yang punya wilayah itu terkait dengan modal manusia. Silakan Bapak Ibu, nggak usah berat-berat ini nih, langsung tulis aja itu terkait manusia. Sosial seperti ini. Oh nanti aset sama manfaat gitu ya. nggak usah. Sementara aset aja itu yang Bapak tulis. Bapak tahu, oh dengan aset ini saya tahu manfaatnya seperti ini. Nanti kalau sampai dengan manfaat keberatan. Bu, Agnes bantuin Pak Freddy dikasihnya. Ya. Baik. Ya boleh. Kita punya enggak seperti itu modal sosial di SDN 3 Karanganyar. Yang pertama ada guru KKG kelas khususnya di gugus Kalimantan. Yang kedua yaitu ada guru yang berasal dari PGRI dan satu guru pengurus KKG seni terbagi besar. Yang kedua yaitu modal politik sekolah SDN Karanganyar bukan dasarnya puskesmas, terus RT lingkungan sekitar,
dan ada paguyuban kelas 1 gitu. Terus ada modal agama dan budaya. Di SDN Tiga ada keragaman budaya, di mana setiap siswanya memiliki agama yang berbeda-beda, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, dan Katolik. Kemudian keragaman suku ini juga tidak hanya siswanya tapi gurunya juga. Ada guru yang kelasnya suku Jawa, Lampung, Sunda, dan Batak. Terima kasih Pak Freddy. Saya rasa yang lain juga hampir sama lah ya. Nanti akan kita sama ya, kalau tidak hampir sama ya. Tapi kayaknya mindsetnya hampir sama lah seperti itu. Terima kasih Pak Freddy dan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan sedikit refleksi ini sebelum kita akhiri, sebelum kita berdua sedikit refleksi. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Bapak Ibu rasakan? Maksudnya ada sedikit perubahan berpikir atau tidak, atau hanya sama saja gitu? Atau hanya mungkin ini kayaknya biasa aja Pak. Ada yang menyampaikan? Langsung saja, kita nggak usah pakai tulis-tulis, boleh langsung saja. Silakan Bapak Ibu akan sukarela satu orang atau 2 orang juga boleh, atau Pak Freddy lagi boleh. Ya silakan. Nanti kalau habis ini Pak Freddy, nanti habis ini perempuan gitu. Ya, yang pertama itu saya baru tahu Pak bahwa abiotik dan biotik itu ternyata kalau saya pelajari selama ini itu hanya hewan, tumbuhan, terus batu, udara. Ternyata setelah saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Angga, ternyata ada abiotik dan biotik yang lain gitu. Maksudnya, ternyata biotik itu cakupannya nggak hanya udara, terus hewan. Ternyata abiotik itu bisa jadi sumber daya finansial atau sumber keuangan yang ada di sekolah. Itu salah satunya. Terus udara tadi itu kan juga udara yang segar. Nah, terus untuk biotiknya itu ternyata manusianya itu berbeda-bedakan. Ada yang guru, ada kepala sekolah, terus semua yang terlibat di dalam instansi sekolah maupun yang di luar sekolah. Pokoknya yang di dalam sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, kemudian yang di luar sekolah ada wali murid, ada dinas pendidikan, ada komite sekolah, bahkan masih banyak yang lainnya Pak. Mungkin itu aja Pak. Terus ternyata ada modal aset sekolah itu, kalau saya modal aset itu hanya barang-barang yang ada di sekolah Pak. Jadi ternyata modal aset sekolah itu sangat banyak. Ada 7 modal yang baru saya tahu gitu Pak. Kalau saya modal aset sekolah itu ya hanya aset-aset yang ada udah benda mati gitu. Ternyata ada yang lainnya. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan diurutan lagi buat Pak Freddy, luar biasa. Bapak Ibu yang lain panggil boleh. Ibu Bu Dewi. Iya silakan. Yang Ibu dapatkan dari ini apa? Ibu mau menyampaikan apa? Ada perubahan sedikit nggak gitu? Baik, terima kasih Pak Angga. Selanjutnya, menurut saya perubahan yang terjadi dan saya alami pada hari ini adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah itu dengan memanfaatkan modal-modal yang ada di dalam sekolah. Jangan hanya terfokus pada masalah yang ada, tapi kita harus mencari solusi dari apa yang telah ada di dalam sekolah itu sendiri. Pak, Terima kasih dari kita juga Bu Rizin, ada kemungkinan mau nambahkan? Cukup ya, Bapak Ibu ya. Jadi intinya terima kasih Pak Freddy dan Bu Dewi. Semoga kita punya mindset yang sama bahwa aset itu ternyata banyak. Jadi kita ketahui kita punya 3 aset dan bahkan dari aset ini sebaiknya kita berpikir berbasis aset, tidak berpikir berbasis kekurangan. Karena kalau kita berpikir berbasis kekurangan, itulah yang akan menurunkan kreativitas kita, menurunkan kualitas kita. Kalau kita berpikir kita nggak ada ininya, maka dari itu kita asetnya apa? Adanya lapangan yang
puas, ya sudah. Nanti kita tunjukkan dengan adanya lapangan puas itu anak-anak kita bisa bagaimana. Ini Bapak Ibu semuanya ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Bu Ahyati juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ingat mari bersama-sama berpikir tentang aset bukan berdasarkan kekurangan. Karena cukup banyak sekali aset yang harus kita kembangkan agar murid-murid kita menjadi lebih baik dan diri kita menjadi lebih kreatif. Dan juga terima kasih untuk teman-teman perwakilan dari wali murid yang sudah hadir dan murid juga baik Alvin dan Dion ya yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara demi acara telah selesai dan menjadi acara berikutnya yaitu doa yang akan ditutup yang akan disampaikan Bapak Agus Setiawan.